KUHP lama. Nah, artinya di sini mereka langsung yang namanya ya kaget binter kejut. Nah, ini menarik gitu loh. Tidak menyangka bahwa Pak Jokowi itu akan melaporkan. Langsung sendiri. Datang. Disitulah strategi diatur kembali oleh pihak mereka. Apa strateginya? Yaitu membuat bahwa ini adalah penelitian secara ilmiah. Ya kan? Ya. Nah, inilah yang dilakukan terus mereka. Tapi yang lucunya dalam melakukan suatu penelitian itu, ya, yang diteliti adalah ijazah scanning dari Dian Sandi kan. Yang diunggah Dian Sandi ke sosial media. Yang diunggah Dian Sandi. Sebelumnya saya paham juga kan 2020 kalau nggak salah Roy Suryo itu pernah tapi ijazah hitam yang masih fotokopi. Yang fotokopian. Nah, gitu. Tapi yang ini dia lihat dari situ. Tapi sekarang referensinya ke situ terus. Referensinya ke situ kan. Dia coba. Kaidah dalam penelitian itu kan harus yang namanya kalau ijazah yang dia teliti itu artinya kan harus ijazah yang asli. Objek penelitian yang primernya. Bukan data ditambah sekunder. Ya. Kan begitu. Satu. Yang kedua, apa sih metodologi yang digunakan? Metodologi, oke. Ya kan? Yang ketiga, hipotesanya gimana? Jangan langsung lompat kemana? Langsung kesimpulan. 99,9% palsu. Yang satu lagi 11 triliun palsu. Kan gila saya bilang namanya ini orang. Bang, yang kedua Bang. Soal tiba-tiba, ini saya nggak tahu tiba-tiba apa enggak ya, minta di SP3 kasus. Nah, Abang melihatnya gimana Bang Aswandi? Kalau saya katakan mereka ini sudah desperate. Sudah putus asa. Desperado nih ya. Desperado sudah. Ya kan? Kenapa? Tapi alasannya kan beda. Kalau kita lihat begini. Ya, dia kan, maka dia minta ke Irwasum. Ya. Ya menurut saya, mohon maaf ya kalau saya salah. Irwasum itu kan bukan tugasnya itu. Ya Propam lah tugasnya itu kan. Dan Warsidik, Karwasidik kan. Ya. Yang harusnya melakukan itu. Karena itu kan yang dia, sidik apa yang dia lihat adalah penyidiknya kan. Harusnya kan begitu. Untuk internal sebenarnya. Untuk internal kan mereka Propam. Etik, internal kan. Karena kan dia merasa selama ini dikriminalisasi kan dia mengatakan itu. Kan lucu saya bilang. Dia yang buat ini gara-gara dia yang nuduh dia bilang dikriminalisasi. Kan dalam asasnya kan siapa yang menuduh kan dialah yang membuktikan. Ini kan enggak. Ya. Nuduh dulu baru cari bukti. Nah, inilah yang terjadi gitu loh ya. Apa yang terjadi itu ya akhirnya framing terus yang dia buat. Ya, bikinlah yang namanya buku Jokowi White Paper. Ya, dan sampai yang namanya kuburan pun didatengin juga kan. Ya ini semuanya menurut saya ini aneh-aneh semua. Memang alasannya kemarin alasannya kan menggeser nih Bang. Ya menggeser gawang istilahnya Bang Refli ya. Membuktikan dulu jasanya ini ada atau enggak, palsu atau enggak sebelum. Ini bukan masalahnya ijazahnya. Ya, ini peristiwanya. Ya kan? Pak Jokowi kan tidak menyebutkan nama, inisial kok. Ya tahu? Iya. Inisial. Ini kan gayanya mereka untuk mengelak dari apa yang mereka lakukan. Fitnah dan pencemaran nama baik itu. Ini makin meyakinkan pihak Bang Aswad ini udah desperate nih. Udah desperate buat saya. Permintaan SP3 ini. Coba kalau kita lihat. Mereka kan ngiri sebetulnya sama Egy Sujana. Cuma mereka ini tinggi hati. Mereka ini tinggi hati ya. Dan kan selalu mengatakan, ngapain saya mesti minta maaf sama mereka. Pak Jokowi yang harus minta maaf ke saya. Gila saya bilang nih orang. Undang-undang KUHP baru. Kan dikedepankan namanya restoratif justice. Saya katakan, kalau bicara hablum minan nas, Pak Jokowi itu semua dimaafkan. Nggak ada yang tidak dimaafkan oleh beliau gitu. Tapi proses hukum berjalan, karena ini sudah berjalan untuk proses hukum itu. Ya. Pasti dimaafin ya. Pasti dimaafin. Kemarin-kemarin kan juga bagaimana ya, terlepas dari cerita Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis yang mengharu biru itu ya. Kayak buat bikin novel gitu. Kalau bikin novel bisa tuh. Bagus tuh. Tapi bukan novel Baswedan ya. No comment. Enggak, artinya tapi enggak, ini iri ya, intinya iri menurut Abang. Intinya ya? Iri gitu. Nah, Abang saya lihat nih kayaknya bawa sesuatu nih. Ada map-map ungu nih ya. Ya saya bawa sih sebetulnya ada beberapa yang memang selalu saya bawa dan saya selalu
berdiskusi dan berdebat dengan Roy Suryo, karena Roy Suryo juga membawa hal yang sama untuk itu gitu ya. Misalnya nih, tadi abang mau nyampein apa nih? Kayak contoh misalnya ini apa ada ijazah yang Coba dikatakan mungkin ya bisa sengaja saya tutup ya. Ya ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya UGM tahun 87. 87, Yogyakarta 3 Februari 87. Ya, karena begini, tahun 86 ke atas udah tidak ada lagi meterai. Oke, ya. 86 ke atas itu tidak ada meterai. Terakhir itu di Pak Jokowi di 5 November 85. 85. 85. Nah, 86 sudah nggak ada. Dan di sini tidak ada juga yang namanya tanggal gitu kan. Oh, abang mau kasih lihat ini Saya kasih bahwa lihat ini. legalisir ini nggak ada tanggal di juga. stempel berwarna ini Nah, tidak ada penanggalan. tidak ada penanggal. Ini tahun 87. Tanda tangan pelegalisirnya ada, stempelnya ada. Iya. Oke, yang abang Jadi, mau perlihatkan yang kita perlihatkan di sini adalah pada beberapa poin sebetulnya. dengan Nah, punya. nah, misalnya gini ya, ini ada 2 ijazah ya, Oke. ya. Yang itunya aja yang lebih terang gitu ya, kita ini. Ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama yang selalu dia pegang dan selalu bawa oleh Roy Suryo itu. Ini ada ijazah Di tangan kanan abang ini Hardanto ya. Hardanto Ijazah atas ini nama ya. Hardanto. Ini masuknya tahun 80 bersama-sama dengan Pak Jokowi. Artinya teman satu angkatan. Satu Satu angkatan, jurusan atau satu fakultas? satu jurusan, bukan jurusan, satu fakultas. Satu fakultas, satu angkatan Satu angkatan 80, keluar tahun 85, cuma beda dalam hal apa bedanya di wisudanya. ya. Bulannya beda ya. Bulannya beda. Jadi yang sebelah kanan ini Hardanto. Hardanto wisuda ini lebih awal. Lebih awal. 7 Mei 85. 7 Mei 85. Sebelah kiri Pak Jokowi 5 wisuda November. 5 November 85. Apa yang bedanya di sini? Beda warna meterai. Beda warna meterai. Warna meterai. Nah, jadi saya jelaskan ya, di UGM itu ada 4 gelombang. 4 gelombang wisuda setiap 4 tahun. gelombang wisuda. Dalam Setahun. Yang pertama di bulan Februari. Oke. Itu angkatan di atas Pak Jokowi. 79, 78, 77 gitu ya. Oke. Nah, Ya. di bulan Mei angkatan Pak Jokowi ada 3 orang. Kumlot duluan lulus lah ya. Nah, ibaratnya 4,5 tahun lah. Ya, pas setengah Ya. tahun ya. Oke. Pak Hardanto, Termasuk Pak Hardanto. Edi Iswayudi, dan Ibu Andini. 3 orang. 3 orang. Angkatan Pak Jokowi wisuda duluan. Duluan. Mei Nih, 85. mereka selalu katakan tuh tidak ada yang namanya lulus dalam 5 tahun. Angkatan Pak Oh, Jokowi. ini 4,5 tahun malah. Ini 4,5 tahun. Dia Tapi katakan ini selalu 6 fakta ya? tahun. Ini fakta. Ini fakta ya? Ini ijazah yang kita terima dari Kagama Bela UGM. Siap, dari agama asli nih. Ya. Ini bukan Andi Ason ngarang-ngarang, ngambil dari Google, mana ada hal kayak begini gitu loh. Ya, Lanjut, ini Bang, kita lanjut. kami terima. Ya. Wisuda Nah, 4,5 kemudian tahun. ini bulan Mei. Yang ketiga itu bulan Agustus. Nah, saya juga punya yang bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu Ini Hardanto saya pegang aja, Bang. Boleh. ada, tak boleh. Ya. Di bulan Agustus itu ini warnanya hijau. Ini masih angkatannya Pak Jokowi ya. Masih angkatan Pak Jokowi. Stempelnya sudah hijau. Oh, stempel legalis. Materainya ya beda. Meterannya warna udah hijau. Betul nggak? Itu bulan Agustus. Agustus. Tanggal 7 Agustus. 7 Agustus, yang ini kan 5 November. Atas nama Wiryono. Wiryono. Berarti ini wisuda Yang sebelum ketiga. Pak Jokowi juga. Yang ketiga, gelombang 3. Februari, Mei, Agustus. Iya. Oke. Gelombang 3. Ini gelombang 4, Pak Jokowi. Pak Jokowi terakhir ya. Terakhir, gelombang 4 terakhir, ada gelombang ada 14 orang. Angkatan ini 14 orang. Oke. Nah, contohnya siapa? Ya. Nih, saya jelaskan juga. Nah, ini yang bersama-sama beliau nih. Pak Sigit. Pak Sigit Sarjuning Tias. Ini satu angkatan. Satu angkatan Satu sama-sama fakultas. lulusnya. Tanggal 5 lulusnya sama. November 85, Ah. wisudanya sama. Sama wisudanya. Warna materainya hijau. Ya. Sama. Clear ya di sini Clear, kan? clear. Semua gitu loh. Yang Abang mau sampaikan apa nih, Bang? Jadi di sini inilah masuk yang namanya jadi barang bukti, jadi ijazah pembanding. Ijazah pembanding. Oke. Ya. Jadi ketika di Bareskrim ini diambil semua, dicek baik kertasnya, tintanya oleh Bareskrim. Nah, inilah yang muncul dan diambil sebagai barang bukti. Gitu, dipinjamkan lah istilahnya sebetulnya ya. Tinta, Bang. Soal tinta menarik Abang tadi Ya. sampaikan nih, Bang. Ya. Ada yang Abang mau sampaikan soal tinta nggak? Ada tadi Abang. Saya spill kalau tipis-tipis. kita bicara tinta masalah chemicalnya itu kan adalah Bareskrim yang mempunyai Oke. itu, karena itu kan
Bareskrim itu ada yang salah satu yang terbaik di Asia ya dalam hal Bareskrim kita forensik ya, Bareskrim kita. Ya artinya semua dari uji chemical, uji fisikal, uji kertas ya maupun juga morfologi dari tulisan tangan dan tanda tangan itu semua diuji. Dan itu jelas, clear dan identik. Ya kan? Artinya ijazah pembanding itu dicocokkan semua. Dan 13 ijazah itu sudah di Polda Metro Jaya sebagai barang bukti 13 nanti. ijazah. Iya, dan mereka teman-teman Pak Jokowi sudah juga artinya diperiksa untuk jadi saksi nanti. Gitu loh. Itu kita lihat tadi Abang ada soal tinta yang menyerap di foto itu ada. Oh iya, itu kan kalau kita bicara kan selama ini bahwa fotonya Pak Jokowi itu tidak sama, bahwa itu foto orang lain. Ya, ya. Ya kan? Ini yang salah satu yang dituduh-tuduh. Yang dituduh-tuduh teriak-teriakan itu. Nah, kita harus mencoba menggunakan apa? Menggunakan teknologi